si pendengar, si pembicara, lalu hal yang penting berikutnya, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain secara akurat, mengomunikasikan pemahaman ini kepadanya. Nah, ini yang dua hal yang sangat penting ini. Ketika teman-teman udah mendengar secara intensitas berulang kali, lalu rasa empati teman-teman muncul, lalu teman-teman udah bisa dan masuk ke dunia teman-teman, lalu secara tidak langsung teman-teman bisa memahami apa maksud dari informasi yang teman-teman dengar, apa maksud dari cerita yang kalian dengar, apa maksud keadaan yang teman-teman kalian dengar. Lanjut. Laptop saya agak ngelag ya. Saya bergerak lambat banget. Lambat responnya. Lalu penerimaan pesan, lanjut. Lanjut, bro. Penerimaan pesan. Oke, lalu ada penerimaan pesan, kesediaan dalam menerima pesan, dan terakhir, baru sama yang terakhir feedback. Jadi ini beberapa hal-hal penting yang teman-teman harus ketahui ketika teman-teman ingin menjadi seorang pendengar yang aktif. Intensitas berulang kali, adanya rasa empati, adanya kemampuan untuk memasuki dunia sebagaimana mestinya, kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan, bersedia untuk menerima pesan, dan terakhir feedback kita. Salah satu contoh lagi teman-teman ketika menonton suatu pertunjukan atau suatu show stand up komedi, nah ini rahasia nih, seorang komedi itu dia bisa lucu ketika dia bisa menarik perhatian penonton masuk ke dunianya. Dia bisa menarik perhatian penonton kepada apa yang dia ceritakan, kepada apa yang dia sampaikan. Salah satu contoh. Saya seorang semester akhir, mahasiswa semester akhir yang usianya 20 tahun. Dan asalkan kalian teman-teman tahu, di sini pernah melihat saya secara langsung offline, saya itu orang yang tidak terlalu tinggi, tapi saya pendek. Dari SMA badan saya udah kayak gini. Orang tua saya pernah bilang, pergi berenang. Katanya berenang bisa tinggi. Wah, pergi berenang. Lu kalau berenang bisa tinggi tahu. Saya coba dong, Pergi berenang, saya coba semua. Gaya dada, gaya kupu-kupu, sampai gaya batu. Bukannya gua tinggi, malah banyak gaya. Secara tidak langsung teman-teman pasti tertarik, waduh si abang pergi berenang, di gaya batu sampai tenggelam dong. Nah itu salah satu contoh kemampuan untuk memahami apa. Saya nampaknya kena ini ya, ditegur sama Tuhan. Oke, cek bisa kedengaran lagi? Aman bang, aman. Jadi itu secara tidak langsung teman-teman bisa memahami perasaan apa saya. Ya resah, tidak tinggi-tinggi, pergi berenang, bukannya bitar berenang malah banyak gaya. Terus secara tidak langsung teman-teman bisa memasuki dunia saya. Oh, abang ini sampai pergi berenang. Pasti di kolam renang dia berenang. Iya dong, masa main futsal. Lanjut. Nah, hambatan dalam mendengar. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin menjadi seorang pendengar yang aktif, teman-teman harus ketahui ternyata ada beberapa hambatannya juga. Lanjut. Hambatan yang pertama, fisik. Nah, lanjut. Jadi dalam mendengar itu ada dua hambatan, secara fisik dan secara mental. Lanjut. Kita yang bahas yang fisik dulu ya. Yang pertama itu gangguan kesehatan. Mohon maaf sebelumnya, bukannya menyinggung, bukannya dark jokes, tapi ini salah satu hambatan mendengar. Orang tuli misalnya, atau misalnya ada gangguan dalam telinga, mungkin karena keseringan masuk air ke telinganya, atau keseringan diteriakin temannya, jadi sehingga dia dalam mendengar tidak terlalu jelas. Langsung, lanjut. Waduh, di sini hujan dong. Lalu ada namanya lingkungan sekitar, itu misalnya teman-teman kalau misalnya kayak saya nih, lagi rame nih, bukan di pinggir jalan emang, tapi karena kafenya di pinggir jalan. Bukan saya di pinggir jalan, lagi rame, apalagi hujan. Jadi secara ketika saya berbicara agak noise, ada gangguan dan sebagainya. Lanjut, itu namanya lingkungan sekitar. Ya, noise. Contohnya yang kalian bisa dengar dari tadi, sangat-sangat noise ya. Lanjut.
Mau gimana lagi bro? Pak Lopo susah wifi. Terpaksa kita harus ke kafe. Lalu tata letak ruangan. Nah, mungkin teman-teman ini ketika teman-teman berada dalam suatu gedung, teman-teman berbicara, pasti teman-teman mantul kan suaranya. Kayak kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Itu salah satu hambatan dalam mendengar. Biasa orang mendengar jadi menangkapnya itu jadi tidak jelas karena mantul-mantul suaranya itu. Lanjut. Temperatur, lanjut. Pencahayaan dan lain-lain. Oke, hambatan yang berikutnya dari segi mental. Lanjut. Abang moderator. Lanjut. Nah, mental. Hambatan yang pertama, kecepatan berpikir. Tahan ya, moderator ya. Ada seseorang ketika baru disampaikan pesan, langsung paham. Tahan dulu, tahan dulu. Nah, aduh. Abang moderatornya kayaknya cepet-cepet nih pengen selesai. Ada seseorang yang ketika diberikan suatu informasi, dia langsung paham. Ada lagi seseorang yang harus berulang-ulang kali baru paham. Nah, itu salah satu hambat, termasuk dalam satu hambatan dalam mendengar. Lanjut. Keterbatasan wawasan dan pengetahuan. Makanya teman-teman ketika ingin mendengar suatu informasi, ketika teman-teman ingin menjadi seorang yang pendengar yang aktif, sebelum teman-teman mendengar hal itu, teman-teman harus punya wawasan dulu. Jangan sampai nih, teman-teman sudah berada dalam, tapi teman-teman bengong karena tidak tahu apa-apa. Misalnya orang lagi membahas politik, pasti secara tidak langsung atau walaupun itu hanya sedikit garis-garis besar teman-teman politik pasti udah tahu. Ada orang yang membahas tentang fisika, teman-teman harus belajar fisika dulu baru biar bisa menyesuaikan dengan percakapan. Lanjut. Lalu prasangka positif dan negatif. Nah, ini yang sangat penting banget. Nah, saya pengen titip pesan kepada teman-teman. Kedepannya lagi, teman-teman ketika melihat suatu materi, jangan sampai teman-teman mengeluarkan prasangka negatif terlebih dulu. Karena niscaya teman-teman, kalau teman-teman sudah memandang sesuatu itu negatif, ketika teman-teman sudah memandang sesuatu itu negatif, apapun yang disampaikan si pemateri itu pasti mantul, pasti tidak tinggal di kepala teman-teman. Sebagai contoh ini jujur saja. Saya semester 1, semester 2 diajar dengan ibu guru tercinta Bu Dewi. Dosen tercinta Bu Dewi. Awalnya saya senang, saya sangat menyukai fisika dari SMA, saya sangat menyukai fisika ketika saya masuk SMA karena prasangka negatif saya, apapun yang disampaikan ibu ini, walaupun itu sangat ya sebenarnya mudah dipahami, tapi karena udah prasangka negatif terlebih dahulu, alhasilnya nilai fisika saya ya setara nilai fisika teman-teman. Tidak usah dibilang ya, kita udah tahu. Aduh. Tapi doanya saya lolos dong, saya tidak pernah ngulang saya fisika, semester 2 baru ngulang. Bangga sekali ya. Ini Bu Dewi lanjut. Oke, lanjut. Kita tidak usah bilang merek. Lalu berikutnya ketidaksabaran. Nah, ini juga banyak nih kadang-kadang orang yang pengen, oh apa sih informasinya, ada orang kecelakaan, kenapa ya. Hasilnya dia cuma dengar garis-garis besarnya doang, tidak mendengar kenapa bisa begitu, sehingga dia ketika dia menyampaikan pesan yang disampaikan itu, kadang-kadang ada pesan yang tertinggal karena ketidaksabaran ini. Lanjut, itu masuk di mental ya, hambatan mental. Oke, lanjut. Apa nih? Waduh, ada hitam-hitamnya tuh. Di operator bisa dihilangin dulu nggak hitam-hitamnya di atas? Saya, ini cara mendengar aktif dengan baik. Nah, teman-teman ketika ingin menjadi seorang pendengar yang baik, teman-teman harus memperhatikan beberapa cara-cara yang ada berikut ini. Yang pertama itu konsentrasikan perhatian pada pembicara. Contohnya, contoh tidak jauh-jauh, pada sore ini teman-teman lagi duduk, konsentrasi, menatap layar monitor teman-teman, memperhatikan setiap materi yang disampaikan pemateri. Di sini ada pemateri ya enggak? Yang di rules aturan mainnya itu nggak ada kata fokus. Hampir semua ada ya? Ada bang. Nah, hampir semua ada. Kenapa? Agar teman-teman jangan sampai mengikuti acara ini sia-sia doang. Jadi yang pertama itu konsentrasikan perhatian teman-teman semua pada si pembicara. Lanjut.
Lalu cara yang kedua, pertimbangkan informasi yang teman-teman sudah ketahui tentang pembicara. Kenapa di awal tadi ditampilkan CV moderator, ditampilkan CV pembicara agar teman-teman bisa membayangkan, oh si pembicara ini orangnya kayak gini, pengalamannya udah kayak gini, oh abang ini udah pernah LKMM sampai sini. Jadi wajar ketika dia membahas materi tentang LKMM, teman-teman bisa mempertimbangkan informasi-informasi dari CV itu, dan teman-teman bisa jangan sampai bang ini ngomong doang padahal dia nggak pernah ke situ, dia nggak pernah ngalamin hal itu. Lanjut. Masih bisa kedengaran nggak atau udah mulai agak ketutup suara saya? Masih bang, masih aman bang. Oke, bentar saya ngambil headset dulu ya biar agak lebih jelas, lebih dekat ke mikrofon ini ya. Oke, baik siap bang. Mungkin sambil nunggu Bang Viko nih, ada nggak dari peserta ya kan, ada yang ingin menyimpulkan dari yang Bang Viko kasih materi tadi sampai saat ini? Ada nggak nih teman-teman peserta, adik-adik peserta gimana? Bisa diresen? Oh, cepat sekali Bang Viko. Kemit bang. Halo. Itu tombol mic-nya dinyalakan dulu bang. Mohon maaf bang. Oke, halo. Halo. Nah, bisa kedengaran nggak? Dengar bang. Oke, lebih jelas ya, lebih agak kedengaran keras ya. Yo. Oke, ternyata semesta alam tidak mendukung saya membawakan materi hari ini. Waduh. Saya kayaknya terlalu banyak menghujat. Waduh. Oke, skip langsung. Lalu yang ketiga itu hindari gangguan-gangguan dalam berkomunikasi. Contohnya, ketika teman-teman berbicara pasti teman-teman atau lagi ingin membawa suatu materi atau ingin menyampaikan suatu informasi, teman-teman pasti mencari ruangan yang agak hening, terus biar nggak ada gangguan apa segala macam. Salah satu contoh lagi ketika teman-teman ingin menelpon pasangan, pasti kalau orang dewasa tuh mulai-mulai tuh pergi cari tempat-tempat gelap sembunyi-sembunyi tuh. Nah itu biar nggak ada gangguan, biar nggak ada noise ketika teman-teman lagi ngobrol. Itu teman-teman. Tapi kesempatan kali ini saya tidak bisa kayak gitu ya, karena mungkin kondisi yang memaksa saya harus seperti ini. Agak ada sedikit noise. Lanjut. Cerita sedikit ya bang ya. Wajib. Oke, lanjut. Lalu hal penting yang berikutnya, kendalikan emosi. Ketika teman-teman nggak bisa mengendalikan emosi, ya itu tadi, prasangka-prasangka negatif teman-teman akan muncul. Orang ini orangnya kayak gini, orangnya kayak gini. Sosokan yang ngomong kayak gitu, padahal dia aja kakak pernah gitu. Nah, itu jangan sampai teman-teman emosi teman-teman tidak terkendali, bukannya teman-teman mendapatkan informasi, malah teman-teman mendapatkan pukulan karena terlalu emosi. Nah, salah satu itu lagi akibat dari tidak mengendalikan emosi itu yaitu tadi ketidaksabaran dalam menunggu suatu data atau dalam menangkap suatu informasi. Nah, lanjut. Kita santai-santai aja ya, karena nggak usah terlalu tegang. Si Alfi aja baru satu menguap tuh. Oke, lanjut. Gak apa-apa bro, slow. Sama saya slow aja. Lalu kesampingkan prasangka dan pendapat pribadi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Prasangka negatif, kesampingkan semua dulu itu. Jangan sampai karena prasangka negatif itu karena dendam-dendam pribadi tertentu teman-teman jadi tidak bisa mendapatkan apa-apa karena teman-teman udah negatif terlebih dahulu. Nah, makanya teman-teman misalnya Halo. Apa halo. Bang Viko ya? Halo, bisa didengar? Halo. Bisa bang. Bisa bang, lancar bang. Nah, Bisa bang. Oke, maka dari itu teman-teman, kesampingkan prasangka-prasangka negatif teman-teman ketika teman-teman ingin mendengarkan suatu informasi. Salah satu contoh, misalnya teman-teman di kelas kan, mungkin di sini ada yang pernah serasa dengan saya ya kan, mendapat nilai fisika yang sangat-sangat di bawah standar. Ya teman-teman di next semester masih ketemu itu, jangan sampai teman-teman terlalu memunculkan prasangka negatif, terlalu memunculkan dendam-dendam pribadi itu. Kuncinya cuma satu teman-teman, jangan
ketika teman-teman udah tidak mulai suka dengan misalnya si pembawa materinya atau si pembicaranya atau si dosennya, jangan sampai teman-teman membenci pelajarannya. Karena kalau teman-teman udah benci si pemateri, terus udah benci pembelajarannya lagi, ya ngapain lagi ikut mata kuliah itu, mending gak usah ngambil. Lanjut. Lanjut. Melihat dari sudut pandang pembicara. Nah, saya yakin di sini teman-teman, apalagi teman-teman tadi udah belajar tadi tentang persepsi. Jadi teman-teman ketika diberikan suatu informasi tersendiri, secara tidak langsung teman-teman mempunyai pandang sudut yang berbeda. Pandang sudut tersendiri yang tidak bisa disalahkan karena kebenarannya itu dari teman-teman tersendiri. Nah, tetapi teman-teman ketika ingin menjadi seorang pendengar yang baik, teman-teman juga harus mempertimbangkan dari sudut si pandang pembicara. Karena bagaimanapun, tanpa bisa dipungkiri, pembicara ini pasti dia pernah mengalami apa yang dibicarakan. Pasti dia sudah belajar apa yang dibicarakan. Lanjut. Lanjut. Bang Viko. Ya. Yuk. Izin Bang, hanya ingin mengingatkan waktu tinggal 20 menit lagi ya Bang ya. Oke, untuk timekeeper kalau mengingatkan waktu lewat via WA ya. Agak kurang etis kalau disampaikan di room. Oke, sorry. Oke, yuk, nggak apa-apa. Oke, yang berikutnya dengarkan dan tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan mata dan lihat bahasa tubuh pembicara. Saya mau nanya satu orang, siapa ya? Oke, saudara aktif Anda Namha. Sharing santuy yuk. Sharing santuy yuk. Santuy. Asik, santuy. Ada kopi nggak? Waduh. Nah, saya mau tanya nih, Bro, Bung Andi. Saya mau nanya, menurut Andi ekspresi saya lagi apa kalau kira-kira saya gini? Lagi mikir, Bang. Oke, lagi mikir. Nah, jadi menurut Andi, ketika ekspresi saya tadi, walaupun saya tanpa berbicara dulu, tanpa mengeluarkan informasi lewat pembicara dulu, dia langsung udah tahu dari ekspresi yang saya lakukan gitu. Jadi itu dimaksud dengan dengarkan tidak hanya dengan telinga. Telinga otomatis suara dong, tapi juga dengan mata dan bahasa tubuh si pembicara. Lanjut. Operator lanjut. Hati-hati dalam menyatakan pendapat pribadi. Nah, ini teman-teman yang harus juga perhatikan karena kadangkala karena faktor prasangka negatif tadi, karena faktor dendam pribadi tadi, ketika teman-teman ingin menyatakan pendapat pribadi, bukannya menyatakan pendapat yang bagus, malah tujuannya untuk menyerang. Bukannya mau kritis, malah jadinya kritik. Malah jadi untuk menyerang. Karena apa? Karena prasangka negatif yang udah muncul dari awal tadi. Jadi teman-teman ketika ingin boleh saja menyatakan pendapat pribadi. Ini negara demokrasi, terserah Anda yang mau bebas Anda mau menyatakan pendapat teman-teman. Tapi ingat, jangan sampai pendapat pribadi teman-teman itu berdasarkan dendam pribadi teman-teman. Dan ingat juga, jangan sampai pendapat pribadi teman-teman tidak dilandaskan oleh suatu alasan atau suatu argumen yang kuat dan dapat dibuktikan. Lanjut. Dan yang berikutnya melibatkan diri dalam pembicaraan. Yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita hanya mendengar doang ya, tentunya biasa juga si pembicara itu jengkel, aduh, kok responnya kayak gini apa segala macam. Jadi teman-teman harus melibatkan diri dalam suatu pembicaraan itu. Jangan diam kesurupan. Waduh. Jadi beban Anda. Lanjut. Oke. Nah, dari teman-teman ketika teman-teman udah mendengarkan informasi dari alur-alurnya tadi, dari hearing, understanding dan sebagainya, lalu teman-teman bagaimana caranya untuk mengelola informasi atau informasi yang teman-teman udah dengar tadi. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, mungkin teman-teman ada yang memberikan persepsi apa sih mengelola informasi itu? Ada yang memberikan persepsinya. Mungkin bisa rasain ya Bang ya. Oke, Joko nih. Bang. Joko, ada keren dari sekali. Produktif, mantap. Bung Joko pasti pakai HP ya?
Halo, Bung Joko. Iya bang, pakai HP bang. Keren banget nih, gue respect nih orang-orang kayak gini masih mau berusaha. Iya bang, pakai HP bang. Yuk, silakan Joko. Apa sih mengelola informasi itu? Nah, izin menjawab bang. Yo, monggo. Mengolah informasi itu adalah suatu mengelola data mengolah data informasi yang kita kumpulkan untuk dianalisa dan untuk menjadi kesimpulan bang. Oke, bagus sekali. Jadi menurut Joko mengelola informasi itu apa yang kita dengar, entah itu berupa data atau informasi, kita olah, lalu kita tarik kesimpulan. Oke, mungkin tadi ada lagi Iya, saudara. itu bang. Oke. Mantap, keren. Tadi siapa lagi itu tadi? Andi ya, Andi. Maaf, tadi kepencet bang. Waduh, oke, nggak apa-apa. Ayo, mana nih yang lain nih? Ayo yang lain. Mungkin Waduh, sepi nih bang. sepi ya, Mas. Jangan sepi dong. Itu ada. Oh, ini bang. Khalif Zidane lagi bang. Kali Zidane, sokong gua. Zidane nih kayaknya sangat aktif kayak. Monggo Zidane. Izin menjawab bang. Yuk. Menurut Khalif, mengelola informasi itu adalah proses bekerjanya otak dalam menganalisa dan menangkap data informasi yang ditangkap oleh baik panca indera dari mata, telinga dan lainnya. Terima kasih bang. Super sekali. Terakhir nih dari Gugu. Apa Gugun ya? Gugun bang, dari Gugun bang. Gugun Guntur. Nggak cekatan nih Gun, lu aja yang ketiga lu. Kalau cekatan lu pertama tadi itu. Kalau menurut saya mengelola informasi itu mengumpulkan sumber data berupa data atau teks dan media lainnya untuk bisa mengasah otak dan menghasilkan kesimpulan. Oke, makasih banyak Saudara Gugun. Jadi menurut ketiga teman kita yang hebat ini, mengelola informasi itu kita mengelola entah itu berupa data, entah itu berupa suatu informasi ataupun dari media-media yang kita baca, lalu informasi itu kita olah menggunakan otak dan ujung-ujungnya kita tarik suatu kesimpulan. Oke, langsung saja mengolah informasi. Lanjut operator. Lanjut. Nah, jadi mengolah informasi itu menurut materi saya memproses berita atau kabar yang diperoleh dari berbagai sumber, entah itu dalam media seperti kata Gugun tadi, dan digunakan untuk menghasilkan satu kesimpulan untuk berita atau permasalahan tersebut. Nah, jadi benar banget dari kata teman tiga kata tadi. Jadi mengolah informasi itu kita mengelola suatu berita berupa data, lalu kita mengelola menggunakan otak kita, entah itu dari sumber teman ke teman, mulut ke mulut, atau dari media dan sebagainya macam, dan ujung-ujungnya kita menarik suatu kesimpulan pada suatu informasi tersebut. Lanjut. Boleh dihilangin dulu nggak lagi hitam-hitamnya tuh di atas tuh. Aduh. Nah, ini alur mengelola informasi dengan baik. Yang pertama itu pahami topiknya. Teman-teman jangan langsung masuk-masuk aja tanpa teman-teman tidak memahami topik dari pembicaranya. Lanjut. Halo. Nah, ketika teman-teman udah memahami topiknya, cari referensi dari berbagai sumber. Jangan dari satu sumber. Kenapa? Ketika teman-teman hanya mencari dari satu sumber, kadang si sumber ini dia melihat dari pendapat pribadinya, dan pendapat pribadinya itu tidak bisa dipungkiri dengan namanya yang tadi. Mungkin dia ada dendam pribadi apa segala macam. Jadi dia hanya melihat dari sisi negatif suatu informasi yang disampaikan seseorang. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin mengelola informasi, jangan hanya satu sumber, tapi berbagai sumber. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya banyak referensi, jadi makin kaya ilmu teman-teman yang dapat. Nah, dari banyak-banyak referensi itu teman-teman bisa menarik kesimpulan yang tadi definisi dari mengelola informasi. Berikutnya, lanjut. Oke, boleh dihilangkan mungkin hitam-hitamnya itu. Sesuaikan dengan topik, jangan juga misalnya teman-teman mencari referensi, terus teman-teman misalnya membahas bagaimana sistem kerja Arduino, tapi teman-teman mencari referensinya itu di buku tata boga, jangan juga dong. Jadi sesuaikan dengan topik. Berikutnya, makanya tadi diperlukan pahami topiknya.
Dan yang terakhir, simpulkan informasi yang teman-teman dapatkan. Simpulkan dari pendapat teman-teman. Dari referensi-referensi yang teman-teman cari. Lanjut. Timekeeper jangan lupa waktunya ya, lihat via WA aja. Saya standby kok di WA. Oke, lanjut moderator, biar kita tidak terlalu buang-buang waktu. Nah, ini mengelola informasi yang tidak benar. Kalau tadi langkah-langkah mengelola informasi yang benar, dan ini mengelola informasi yang tidak benar atau salah. Yang pertama, langsung aja moderator. Yang pertama, langsung menerima informasi atau suatu berita tanpa dipahami terlebih dulu. Nah, ini biasanya menimbulkan hoax, segala macam. Tiba-tiba dengar-dengar aja, dia belum paham apa yang terjadi, lalu pergi disebar. Lanjut. Dan berikutnya, ketika menerima informasi, dia tidak mencari referensi terlebih dahulu. Jadi dia ya hanya mengandalkan pribadinya, padahal pribadinya sendiri itu hanya menerima informasinya, tidak dia pahami dulu. Lanjut. Waduh, kayaknya bosan ya? Bosan nggak nih? Ayo, bosan nggak? Bosan nggak? Sepi aja bang. Oke, saya mau bermain. Lanjut dulu. Ya, ayo teman-teman on mic semua. Waduh. Apa sih Bang Piko ngomong-ngomong mulu? Saya punya permainan, jadi gini, ini hukumannya ya, ini hukumannya. Tentunya dong kalau ada permainan ada hukumannya, biar agak nggak terlalu garing dikit. Ini hukumannya, dan permainannya itu gini, menyebutkan suatu kata dari huruf terakhir yang disebutkan teman-teman. Misalnya, halo, gimana? Iya, halo, masuk Bang, masuk. Contohnya, ketika saya menyebutkan nama hewan ya, kita pakai nama cicak. Orang yang berikutnya menyebutkan nama hewan dengan hafalan huruf K. Ada kan cicak nih, huruf K. Oke, ayo satu orang aja kita main. Dimulai dari saya. Gajah dilanjutkan oleh Hapipah. 1, 2, 3. Oh, harimau. Oke, harimau. Hapipah tunjuk siapa tuh harimau? Gina, oke. Gina harimau. 1, 2, 3. Ular, bagus sekali. Ular. Lalu tunjuk siapa nih Gina? Boleh tunjuk panitia boleh? K3, nggak apa-apa, tunjuk aja K3. Tunjuk ini. K3, waduh. Sinta. Oh, Kak Sinta. Sinta, mana Anda? Oke. Ular. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Cinta, halo. Cinta, pacarnya Rama. Mungkin jaringannya bang. Oh, jaringan, ya udah. Kita ulang karena jaringan kita ulang ya. Oke, dimulai lagi dari saya. Terenggiling, Saudara Hapipah. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Nah, karena waktunya habis, Saudari Pipa harus menerima hukuman. Boleh diputar videonya. Ini kedengaran nggak suaranya? Ntar Saudara Hapipah, kita lihat apakah cantiknya tuh bertahan nggak kalau mengikuti ekspresi di video ini. Waduh. Ayo, bisa diputar nggak nih videonya? Ada suaranya nggak kalau diputar operator? Wah, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya, teman-teman ya? Tidak ada, Bang. Belum ada bang. Coba, wah, langsung ke komunikasi lagi. Kita balik ya. Tolong ya, sini yang operator siapa ya, kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya mohon maaf ya moderator ya. Biasa laptop pemberian agak nge-lag biasa kalau udah panas. Yo, monggo, diputar dong. Tuh, detet. Iya, kalau nggak ada pakai suara gue aja nih. Ada Saudara Pipa, ikutin dong. Ih, kok gitu, heh. Gimana nih bang? Masa nggak ngikutin bang? Ya nggak kedengeran, ya udah nggak apa-apa. Next aja. Ternyata kecantikan Saudara Pipa masih ya, walaupun mengikuti ekspresi yang sangat-sangat bagus tadi.
Oh, saya belum ngikutin. Oke, kita lanjut. Karena waktu mepet, berbicara efektif. Langsung aja, operator, berbicara efektif. Yo, berbicara. Jadi berbicara itu, langsung semua. Berbicara adalah berkata, bercakap. Ngantuk. Waduh, Ada yang ngantuk, Bang. Ini nih, Bang. waduh, ada yang ngantuk ya. Sangat-sangat suka sekali. Halo, Immanuel. Bang. Oke, nggak apa-apa. Ntar kalau Immanuel mau tidur mungkin ya udah, monggo. Kalau mau tidur di mana? Cuci muka dulu, Bang. Oke, lanjut. Berbicara efektif. Jadi berbicara itu adalah berkata, bercakap, melahirkan pendapat, dan berunding. Dan efektif adalah ada pengaruhnya. Lanjut. Dapat membawa hasil. Lanjut. Nah, jadi dari dua definisi itu, kita bisa simpulkan berbicara efektif adalah, aduh ngantuk, Pak. Tidak dong. Aduh, udah sore. Berbicara ngantuk, Bang. efektif adalah kemampuan menyampaikan maksud. Oh, menyampaikan maksud berarti berkata, mengeluarkan pendapat. Definisi dari berbicara tadi. Dan tujuan dengan sistematis, jelas, padat, tugas, dan mudah dipahami. Definisi dari efektif. Ada pengaruhnya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, wajib dimiliki nih guys. Nah, ini wajib dimiliki ketika teman-teman ingin berbicara efektif. Mungkin ada yang ingin menjadi pemandu. Ini teman-teman. Pertama, kemampuan berbahasa. Nah, ini sangat perlu teman-teman Paris ketahui. Karena teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak punya kemampuan bahasa, karena tidak mungkin dong teman-teman berbicara dengan misalnya turis Rusia, teman-teman pakai bahasa Jepang. Waduh, tak mungkin dong. Jadi teman-teman pertama-tama yang dimiliki itu kemampuan berbahasa. Lanjut. Berani, pengetahuan dan wawasan. Lanjut. Halo, lanjut. Kritis, lanjut. Saling menghargai pendapat. Nah, ini yang teman-teman wajib miliki ketika teman-teman ingin menjadi seorang pembicara yang efektif. Pertama, kemampuan berbahasa. Teman-teman harus mempunyai kemampuan berbahasa yang agar bahasa teman-teman itu mudah dipahami. Lalu berani. Kadang orang punya pemikiran yang hebat, kadang orang punya suatu kritis yang hebat, tapi dia karena tidak berani berbicara, hasil dia hanya ngikut-ngikut aja. Lalu ada pengetahuan dan wawasan yang saya bilang tadi, teman-teman sebelum ingin berbicara sesuatu, teman-teman harus mempunyai pengetahuan dulu, harus mempunyai wawasan dulu. Biar apa? Biar ketika teman-teman mengikuti percakapan itu, teman-teman tidak hanya diam. Lalu ada kritis bukan kritik ya, beda. Ada kritis dan yang terakhir saling menghargai pendapat. Lanjut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan, topik pembicaraan, lanjut. Tentunya topik pembicaraan, lanjut. Lawan bicara, karena tidak mungkin teman-teman bahasa yang teman-teman pakai sehari-hari kepada teman-teman, kalian pakai ke orang tua, tidak mungkin dong. Apalagi kita anak teknik terkenal dengan bahasa kebun binatang, tidak mungkin dong pakai kebun binatang ke orang tua. Jadi yang harus diperhatikan itu topik pembicaraan, lawan bicara, lalu gaya bahasa dalam berbicara. Lanjut. Teknik berbicara, entah itu bahasa tubuh, intonasi pelan, lalu tegas, lalu kapan harus keras, dan lain. Lanjut. Dan terakhir memperhatikan waktu dalam berbicara. Oke, lanjut. Nah, kiat berbicara efektif. Cara-cara untuk berbicara efektif. Yang pertama, kiat yang pertama, memahami topik yang akan dibicarakan. Langkah yang pertama, teman-teman harus memahami apa yang dibicarakan. Lanjut. Kiat yang berikutnya, menyusun poin-poin yang akan disampaikan. Lalu lanjut. Dan menggunakan bahasa verbal atau non-verbal. Tahan. Nah, ini beberapa kiat teman-teman, kiat dalam berbicara efektif atau cara-cara atau langkah-langkah dalam berbicara efektif. Yang pertama, pahami topik yang akan dibicarakan. Lalu yang kedua, susun poin-poin yang apa dibicarakan. Contohnya pada soal, halo, bentar, tahan.
contohnya pada sore hari ini saya jelaskan dari mulai definisinya dulu, terus alurnya tadi, lalu ada manfaat-manfaatnya dan segala macam. Agar kenapa? Agar teman-teman bisa memahami secara tahap bertahap. Karena tidak mungkin dong saya langsung berbicara kiat berbicara efektif tanpa teman-teman memahami apa berbicara efektif itu terlebih dahulu. Ada yang terakhir menggunakan bahasa entah itu verbal atau non verbal yang sesuai dengan kondisi yang ada. Lanjut. Oke, kiat yang berikutnya mengusahakan agar pesan itu mudah dipahami, jangan bertele-tele, yang kayak tadi definisi dari mengolah informasi dan berbicara efektif, padat, tugas, dan jelas, jangan padat, tugas, tidak jelas, jangan ya. Dan terakhir, kiat yang terakhir mengusahakan agar pesan itu mudah dipahami. Oh, kok sama ya? Waduh, kayaknya ini PPT lama nih. Lanjut. Nah, kita waktunya simulasi. Lanjut. Nah, simulasinya begini. Saya punya 2 video. Aduh, kayaknya nggak ada suaranya lagi ya. Gimana ya? Oke, lanjut. Coba lanjut simulasinya. Videonya. Teman-teman pasti tahu video ini. Pernah trending di IG. Coba boleh diputar. Teman-teman coba cari tahu apa kesalahannya. Kedengarannya sarannya. Oke, tahan dulu. Mungkin ada yang tahu ini video apa, walaupun nggak ada suaranya ya. Mungkin teman-teman tahu. Kita aja ya. Mungkin teman-teman juga udah mulai. Lanjut video yang simulasi berikutnya. Nah, jadi ini ada 2 contoh video simulasi. Yang pertama itu si Mbak reporter yang udah malam, tetapi dia ngucapin selamat pagi. Nah, itu salah satu cara, salah satu kesalahan dalam berbicara efektif. Dan yang berikutnya si Bapak, lalu ada si Bapak, gue nulis mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Lalu ada si Bapak ini yang berbicara tidak jelas, sehingga teman-teman kemungkinan ketika teman-teman mendengar informasi dari sini, nggak akan efektif menjadi mendengar secara aktif. Lanjut. Oke, lanjut, operator. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Waktunya habis, udah tanya jawab dulu ya. Oke. Teman-teman sok kalau mau teman-teman mau bertanya, entah itu mungkin mendengar aktif atau bagaimana cara berbicara efektif, yuk monggo tuh ada tuh. Waduh, Kalipsidan lagi. Ada Hapipa tuh Bang. Yuk monggo. Tahan dulu ya, ingin bertanya. Ayo Bang. Moderator, bentar. Ini moderator kita beberapa pertanyaan nih. Kita buka dulu pertanyaan mungkin ya Bang. Nanti kalau masih ada waktunya next lagi Bang, gimana Bang? Oke. Oke Bang, siap Bang. Yan, sok. Halo, yuk monggo. Siapa yang pertama nih? Ayo, Bang moderator. Hapipa tadi Bang. Hapipa. Oke, Hapipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bang. Salam, lanjut. Tadi kan yang abang jelasin ada tuh kan mengenai cara mendengar aktif dengan baik. Nah, Gimana? Suaranya nggak kedengeran dek. Gak kedengeran ya Bang? Enggak. Buka headsetnya Sekarang jangan kedengeran Bang? gesek. Ya, lanjut. Ayo apa? Tadi kan ada kan abang jelasin mengenai. Headsetnya jangan digerakin biar nggak gesek. Sekarang kedengeran Bang? Kedengeran nggak Bang? Kedengeran sekali, menyentuh langsung ke hati. Tadi kan ada kan abang menjelaskan mengenai cara mendengar aktif dengan baik. Nah, ada tuh mengenai konsentrasi dan mengendalikan emosi. Nah, ada kan seseorang yang susah untuk fokus, susah untuk berkonsentrasi, dan susah juga untuk mengendalikan emosi. Apakah orang tersebut
bukan termasuk orang yang mendengar aktif, dan bagaimana menurut Abang caranya agar seorang tersebut bisa lebih fokus, bisa lebih berkonsentrasi, dan bisa lebih mengendalikan emosinya. Terima kasih, Bang. Oke, makasih banyak. Oke. Masyarakat, ini langsung jawab atau gimana nih, Pak Moderator? Langsung jawab aja dulu Bang, biar memanas ya kan. Oke, makasih banyak. Biar memanas ya, otak saya yang panas. Oke, dari tadi saya lanjut. Jadi menurut Pipa ini nanya, kan tadi ada cara mendengar aktif. Yang pertama itu konsentrasi, yang kedua kendalikan emosi. Nah, jadi kayaknya curhat nih, kendalikan emosi. Nah, bagaimana seseorang ketika seseorang itu tidak bisa susah fokus dan tidak bisa mengendalikan emosinya, apakah dia bisa dikatakan seorang yang pendengar yang aktif? Oke, mungkin kita teman-teman bisa tahu, kalau kita misalnya dia mengkategorikan dia pendengar aktif atau enggak, ya balik lagi ke definisi tadi, pendengar aktif itu apa? Dia mendengar suatu bunyi tidak tuli lalu dia ada respon. Nah, kalau misalnya dia tidak ada respon sama sekali, itu tidak dikatakan aktif. Kalau tapi itu selama dia ada respon, selama dia ada feedback, dia menggunakan alur-alur mendengar aktif, mungkin itu bisa dikatakan mendengar aktif karena dia merespon. Nah, cara-caranya bisa dipahami? Jadi tergantung dua faktor itu. Selama dia ada orang yang emang susah fokus, tapi selama dia bertanya, oh emang kayak gitu, oh terus itu gimana, nah ada yang dia dalam kondisi tidak bisa mengendalikan emosi tapi dia tetap aktif, itu masih bisa dikatakan si pendengar aktif. Nah, untuk cara-caranya yang pertama, kalau misalnya dia kurang fokus, semua orang punya cara tersendiri agar gimana dia caranya fokus terhadap sesuatu. Misalnya kalau misalnya saya pribadi ketika saya mau fokus ya konsentrasi sama si pembicara, tenang, benar-benar dalam kondisi tenang, terus lah ada ibu dalam kondisi tenang, misalnya cari tempat kondisi tenang, jauh dari semacam gangguan noise atau gangguan lingkungan, kurang lebih seperti itu. Dan lalu kendalikan emosi ya, kuncinya itu juga tenang. Kalau orang udah nggak tenang ya, kalau namanya udah emosi pasti nggak akan ini. Udah bisa dipahami ya, Pipa? Iya, makasih Bang. Gimana Pipa? Oke. Kayak Pipa banyak pendengar, banyak ini ya, makanya nggak terlalu fokus ya. Lanjut Bang. Mungkin ya mau ya lanjut monggo, siapa lagi? Oke, yang tadi yang resen kedua ini dari produktif Bang. Khalif Zidan lagi Bang. Khalif Zidan. Bang, Khalif Zidan. Bang, itu tanya Bang. Kan sebenarnya proses mendengar aktif dan mendengar aktif dan berbicara efektif kan lagi berlangsung sekarang nih kan Bang. Abang ngomong, benar. kami dengerin gitu kan. Kan kalau sekarang nih kita mudah lihat siapa yang nggak mendengarkan secara aktif, kan mudah kita lihatnya. Tapi kalau kita berbicara langsung nih Bang, kelihatannya orang nih waktu dia dengerin gitu, tapi nggak masuk ke memori dia gitu, dia nggak nge-remembering gitu. Gimana sih kita biar tahu bagaimana caranya supaya tahu mana orang yang mendengarkan aktif dan mana yang enggak, biar kita bisa hemat bicara juga Bang gitu. Bagaimana caranya kita tahu kita melihat seseorang ini dia mendengar aktif atau enggak ya? Iya Bang. Nah, bagaimana cara tahu? Kalau misalnya cara kita tahu, yang pertama tadi yang saya bilang ada dua kemampuan. Yang pertama kemampuan apakah dia bisa masuk ke dunia si pembicara, atau yang berikutnya, kemampuan yang berikutnya dia memahami maksud dari si pembicara. Aku ketahuan dah, jangan salah fokus sama jari saya. Nah, itu salah satu kalau misalnya kita menjadi suatu tolak ukur dia mendengar aktif atau enggak, yaitu gimana dia memahami dunia kita, bagaimana dia masuk ke dunia kita, dan bagaimana dia memahami apa yang kita ceritakan. Otomatis kalau dua faktor ini terpenuhi, otomatis dia pasti akan ada respon. Contohnya ya tadi, misalnya kayak saya melempar beat, saya mencoba membawa teman-teman ke dunia saya, dan teman-teman responnya ya ketawa.
Kalau teman-teman mau mengetahui ya, contohnya saya tadi berbicara seperti tadi, saya melihat orang yang fokus memperhatikan, berarti secara tidak langsung saya bisa mengatakan dia bisa masuk ke dunia saya, apa yang saya bicarakan. Itu saudara Khalid Zidan. Oke, thank you Bang. Makasih Bang. Oke, thank you Bang. Udah. Oh gimana? Udah habis waktu pertanyaannya? Nambah lagi nih Bang, masih ada lagi Bang. Oke, sok monggo kok. Siapa yang bertanya lagi? 2 lagi ya Bang ya. Ya, 2 orang lagi. Oke, terakhir dari inovatif Avivirus. Halo, Oke, masuk. Halo. Oke, sok. Avi ya? Ya Bang. Izin perkenalkan diri, nama Avivirus Nitaib, NIM 2004. Jadi gini Bang, saya ingin bertanya. Ini kan pendengar aktif dan mengolah informasi dan berbicara efektif ini sangat penting dalam kita berdiskusi Bang. Nah, benar. Ketika kita berdiskusi, pasti adanya luapan-luapan emosi dari satu pihak Bang. Kemungkinan kedua belah pihak. Nah, untuk meredakan emosi, itu seperti apa Bang respon terbaik untuk kita dari yang ikut juga luapan emosi ini Bang? Karena sering terjadi luapan emosi itu makin menjadi-jadi seperti itu Bang. Oke. Udah? Langsung jawab ya. Lanjut Bang. Saudara Avi, Anda lagi demo ya pakai gini-ginian. Oke, bagaimana caranya mengendalikan emosi ketika kita lagi sedang berkomunikasi? Nah, pertama, yang harus dimiliki seorang si pembicara, dia harus mampu mencairkan suasana. Jangan terlalu serius juga. Kadang emosi itu muncul ketika si pendengarnya ini emang dari awalnya prasangka negatif sudah ada yang saya jelaskan tadi, dia mulai ada dendam pribadi, dan ketika ya biasanya kalau misalnya dia mengeluarkan suatu statement atau pendapat, dia tidak kritis tapi kritik. Nah, kuncinya si pembicara ini jangan sampai kepancing juga. Jadi kuncinya itu dia berusaha merangkul, walaupun sebagaimanapun di luar mereka musuhan ya, tetap di dalam ya bagaimanapun si pembicara itu harus merangkul si pendengar agar apa yang disampaikan itu mudah dipahami. Kuncinya itu jangan berusaha mencairkan suasana. Kayak misalnya saya pada sore ini, saya tahu teman-teman dari pagi tadi sampai siang sampai sore ini teman-teman capek mendengarkan materi, duduk diam doang. Nah, saya berusaha bagaimanapun saya berusaha bagaimanapun untuk mencairkan suasana sepanjang berbicara tadi, entah itu saya masukin beberapa jokes sehingga teman-teman dalam menyampaikan dalam mendapatkan informasi itu agak rileks sedikit, tidak terlalu tegang. Gimana Avi? Kejawab? Atau mau ditanya lagi? Udah cukup kayaknya, kita harus meredakan emosi dan mencairkan suasana itu Bang. Pentingnya. Ya, kuncinya di pembicara ini, jangan sampai dia terpancing. Harus profesional. Baik. Terima kasih Avi. Satu lagi berarti ya? Iya Bang, satu lagi ini dari produktif nih Bang, si Joko Bang. Oke, Joko yang pakai AP. Hafal ya Bang. Ya Bang, halo Bang. Ini Bang halo. mau nanya. Mau nanya. Bukan minta pulsa kan? Iya Bang, enggak Bang. Ini Bang, lanjut. mau nanya. Kan dari manfaat yang pertama itu kan meningkatkan pemahaman pada pendengar dan orang yang berbicara. Nah, yang saya nanya itu yang poin keempat Bang, membantu mengenal watak orang. Nah, caranya itu gimana ya Bang? Meskipun kita ngomong sekalipun, kadang ada miss yang watak-watak yang tertutupinya itu Bang. Oke. Tadi masuk di manfaat ya? Manfaat. Ya Bang, di manfaat. Manfaat kita ketika kita menjadi seorang pendengar yang aktif. Manfaat itu berarti bukan sekali, itu kata manfaat, maksud dari situ cakupannya itu bukan hanya kita sekali, karena tergantung balik pada orangnya. Dia bisa memahami watak seseorang itu mungkin dalam waktu lama atau dalam waktu pendek, ya tergantung dia. Yang penting dan manfaat itu bukan dalam ada batasan sekali ngomong dia baru harus paham, enggak. Nah, untuk memahami watak itu ya saya kira misalnya pada sore hari ini
Contoh, teman-teman mendengar saya berbicara dari tadi, mungkin teman-teman sudah bisa menangkap watak saya gimana. Tadi disampaikan seperti saudara si Amalia tadi itu. Nah, untuk kemampuan untuk bagaimana cara kita kemampuan untuk menangkap watak, saya kira itu balik ke pribadi, bagaimana kita cara menangkap. Dan saya kira setiap orang itu pasti punya penilaian tersendiri kepada seorang, apalagi manusia nih. Manusia tuh jago banget menilai orang tuh, entah itu negatifnya atau positifnya. Kan? Walaupun itu lama prosesnya ataupun sebentar, itu balik ke orangnya lagi. Nah, kenapa itu masuk dalam manfaat? Kenapa masuk dalam manfaat? Karena ketika teman-teman mendengar aktif, ya salah satu manfaatnya itu teman-teman bisa mengenali si orang ini. Contohnya tadi yang saya bisa jelaskan, PDKT kan nggak sebentar dong, pasti lama. Nah, jadi lama-lama proses-proses itu dia bisa kenal, oh si ceweknya ini sifatnya kalem, lembut, pintar panjat pohon kelapa. Nah, itu. Bisa dipahami, Joko? Siap, Bang. Bisa, Bang. Oke. Makasih, Bang. Oke, Ya, mantap. Terima dibaca kasih, sih, Joko. Bang. Seperti itu. Mungkin udah cukup kali Bang yang nanya nih Bang. Oke. Oke, Bisa Bang. ditampilkan slide saya lagi tadi yang penutup. Halo operator. Waduh. Operatornya nggak santuy. Halo, operator. Mungkin kendala jaringan tuh Bang operatornya Bang. Sebentar coba Bang. Slide paling terakhir ya. Nah, oke, makasih banyak teman-teman yang udah mau bertanya, udah mau berpartisipasi, dan makasih banyak teman-teman yang bertahan sampai sekarang. Makasih banyak juga untuk semua panitia yang mengundang saya menjadi seorang pemateri pada sore hari ini. Terakhir dari saya, jadilah perubahan yang kamu ingin lihat di dunia. Mahatma Gandhi. Dan pesan saya kepada teman-teman, jangan seorang pun menganggap teman-teman rendah karena teman-teman muda, tetapi jadilah teladan dari tingkah laku, sikap, dan tutur kata kasih dan kesetiaan teman-teman. Sekian dari saya, pemandu 025 Vikario Siratnosi 2018-71138. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit. Oke, baik. Terima kasih Bang Viko. Mungkin ada sedikit kesimpulan dikit lah dari saya Bang. Kesimpulan dan sekaligus pesan lah. Jadilah pendengar yang aktif dan berbicara yang baik. Mungkin sekian dari saya, moderator pada pemateri akhir hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Viko yang sudah membagikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada Bang Akil yang telah memoderatori materi pada hari ini. Selanjutnya kita akan ada sesi pembagian plakat dan sesi foto. Pembagian plakat yang pertama akan kita berikan kepada moderator kita, Bang Rapi Akil. Kepada panitia, saya persilakan. Halo, cek. Masuk. Bentar ya. Oke, udah. Lanjut. Selanjutnya plakat akan kami berikan kepada pemateri kita kali ini. Kepada Bang Piko dan panitia, saya persilahkan. Oh. 1, 2. Oke. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama per slide. Kepada panitia, saya persilahkan. Slide 1 siap-siap. 1, 2. Oke.
Kedua siap-siap. 1, 2. Oke. Set ketiga. Oke, aman. Oke, terima kasih Abang Panitia. Selanjutnya kita akan langsung saja ke pos tes materi keempat dan akan ada evaluasi untuk pemateri yang akan di-sharing oleh Kak Putri. Silakan bisa dicek di room chat dan pos tes materinya seperti biasa kalian lakukan di Google Classroom selama 5 menit. Kakak tunggu 17.40 harus langsung selesai ya evaluasi pemateri dan post test materi keempatnya. Terima kasih. Dimulai dari sekarang. Panitia ini udah selesai ya? Ya Bang, udah selesai. Sudah Bang. Izin pamit ya, Lev ya. Oke Bang, thank you Bang. Yo, thank you, Bang. saudara. Yo. Terima kasih banyak. Yo, oke. Semangat. Bang Akil tegang nggak Bang tadi ngemoderatorin Bang Piko? Tidak dong. Ya. Anda sepertinya sangat bersinar sekali ya. Aduh, ini banyak yang ngechat saya nih. Oh, menarik sih. Katanya Bang Akil modus. mau giveaway ini ke peserta. Giveaway apa? Ya, Selaku ketuplak ya. ya, khusus dari ketuplak tuh katanya kemarin tuh dia mau giveaway OVO 30.000, iya kan? Iya. Buat nanti ya kan. Enggak, hari Sebenarnya ini MC-nya itu yang baik. kita limbat Buat aja. daily award. Maksudnya ketuplak tuh perharinya harus ngeluarin duit lah minimal 50.000 gitu kan buat peserta. Iya. Biar merekanya tetap semangat. Oh, Biar Betul pada sekali. tenang. Betul. Hadiah udah ada vouchernya kok nanti. Voucher belanja kok. Tenang aja. belanja di mana tuh? Aduh, nanti aja lah. Makanya jadi peserta tuh yang aktif biar bisa dapat vouchernya, Kak. Beneran kan nih? Beneran dong, Bang. Udah disiapkan kok buat peserta LKMM Pratedi 2020 mah. Mantap Voucher banget belanja. nih. Voucher belanja di Tanah Abang ya, Bang Enggak Akil. dong. Ya minimal H&M sama PNB lah ya. Voucher belanja gratisan ya dia yang dikasih. Biasanya KP baru buka gitu ya kan. Enggak dong, Bang. Ya waktu kemarin. Lihat coba tuh, keningnya Bang Akil tuh udah kayak bersinar gitu loh, memantul tau gak sih? Cahayanya tuh tidak menyerap ke kulit, tapi dipantulkan dan menjadi keringat. KTB jangan lupa ya, harus ngasih yang tadi kuis. Mana tuh? Halo Daniel, mukamu kenapa serius banget Dani? Ntar tadi yang itu. Lagi Sinta nih lagi. Apa kabar Sinta? Baik. Lagi di mana tuh? Mana ya Kak? Tahu nih Kak. Tebak aja. Nice. Itu dong, matiin mic-nya. Ini siapa nih, gelap banget? Azizinur Salim. Dek, lagi ngisi postes kan, Dek? Bentar lagi kita mau ini nih, acara penutupan. Ya, biasanya terakhir seru. Ya semangat dong. Semangat dong. Ini udah tinggal mau selesai nih acara ini. Kayaknya harus dikuisin lagi sih. Ini ada apa nih? Ngangkat tangan, inovatif, Avi, sama produktif. Oh, diturunin dulu dong resennya. Ini spesial dari aku nih. Spesial dari Adele. Kakak pengen kuis lagi, tebak-tebakan lagi. Kali ini hadiahnya
agak ningkat dikit lah ya dari Eh, Bapak. aduh, siapa yang mau kasih? Ya itu tolong produktif Joko, tolong turunin dulu rasennya, cakep. Nah turunin dulu rasennya. Oke, cakep. Jadi kalian cepet-cepet makanya ngisi eval sama itunya, sama postesnya. Soalnya kakak mau tebak-tebakan lagi. Pak ya? Nanti katanya, iya. Tadi siapa tuh yang mau nanya? Apa? Ada yang mau nanya? Kenapa yuk? Yang mau nanya dulu aja. Kak Adel megang kepala pusing tuh bang. Ya pusing nih mau ngasih berapa gitu kan ke peserta biar semangat, biar enggak terlihat terlalu pelit kayak ketupat gitu kan. Katanya dari PSDM mau ngasih kan? SDM. Iya. Oh, itu dari siapa? Apa sih kayak iyalah biar pesertanya nggak terlalu tegang-tegang amat gitu kan, biar dia semangat. Dari penanggung jawabnya katanya mau ngasih. Oh, ya dari Bang Kamal yang mau ngasih ya? Iya. Oke, berarti kita langsung tarik aja ya. Nih, Iya. ada kuis dari Bang Kamal Ada kuis. senilai 50.000 OVO. Nah, jadi dengerin baik-baik ya guys, karena ini waktunya 3 menit lagi. On cam dulu dong, semuanya on cam dulu. Mau nggak nih? 50.000 Iya. beneran ini mah nggak? Iya beneran. Seriusan 50.000 penutupan ini dari Bang Kamal. Dari petanggung jawab nih, LDKM. Ini coba. Bang Kamalnya nongol dulu dong di kamera sini. Iya dong. Ini dong. Sini dulu. Tuh. Nih dia nih yang bakal ngasih 50.000. Banyak gitu kan. Tapi dia banyak duitnya, makanya gue mau gitu kan. Aduh. Jadi perempuan harus matre ya. Bang Kamal ya. Oke, jadi teka-tekinya adalah kalau kalian yang suka nonton film Harry Potter, Fantastic Beasts, terus Lord of the Rings, apalagi ya pokoknya yang genre-genrenya kayak gitu, kalian pasti tahu. Vi, dengerin dulu Vi, mau nggak OVO gocap? Apa masih? Iya. Oke, jadi kakak bakal ngasih kalian waktu 20 detik aja. Enggak deh, kelamaan. 15 detik buat ngejawab teka-tekinya. Jadi ini dia teka-tekinya nih. Cepet-cepetan Raisen ya. Dia memakan segalanya. Burung, hewan buas, pohon, bunga. Dia mengunyah besi, menggigit logam. Dia menggiling batu sebagai makanannya. Dan dia membunuh raja, menghancurkan kota, dan melongsorkan gunung. Siapakah dia? 15, 14, 13, 12, 11. Siapa tuh yang Raisen? Kok dia Pak? Kau mau kau? Buat peserta Dita nggak bisa. 10. Nggak bisa, buat peserta nggak ada uang buat panitia. 9. 8. 7. 5. 4. 3. Nggak ada yang jawab apa? Nggak suka nonton film ya kalian? Nggak ada Netflix. 2. Ulang kali Adel. 1. Oke, kita kurangin 40.000. Nih ya, kakak ulang ya. Jadi setiap waktunya habis, nominalnya akan berkurang sebesar 10.000. Tolong ya kakak-kakak panitia, Anda jangan raise hand. Tolong. Karena aku tahu kalian tajir. Tolong ya. Ayo Kak Adel udah siap nih. Searching di Google. Aduh. Pengen dapat juga nih. Berarti 40.000 nih ya. Oke. Sama kok kalem, masih 15 detik. Gini,
Dia memakan segalanya. Burung, hewan buas, pohon, bunga. Dia mengunyah besi, menggigit logam. Dia menggiling batu sebagai makanannya. Dia membunuh raja, menghancurkan kota, dan melongsorkan gunung. Siapakah dia? 15, 11, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oke, produktif paling. Jawab boleh. Siapa, Lip? Apa tadi, Kak? Emang modal Ryzen. Enggak. Dia memakan segalanya. Burung, hewan buas, pohon, dan bunga. Saya Kak. Diam. Menggigit logam. Saya Kak. Sebagai makanannya. Shut up. Dia membunuh raja, menghancurkan kota, dan melongsorkan gunung. Siapakah dia? Buat penutup yang tadi Kak, aduh. Oke, siapa? Khalif. Saya Kak. Tadi Harry Potter. Tebak aja lah. Dari itu sih, dari Saya Kak. Aduh, saya nih Kak. Saya yang jawab ya Kak. Oh, teka-teki dari Gollum ke Bilbo. Iya nih. Aduh. Baru ingat saya. 14, Masa. 13, 12. Masa. Oke. Langsung dicat aja ke Iya. masa. Emang masa? Iya, waktu lo masa. Emang kira siapa? Dolby. Oke, Congrat Halib 40.000 OVO. Langsung aja chat ke private chat ke kakak. Nomor OVO kamu berapa? Nanti bakal langsung si kamu. Ada OVO, Kak? Adanya apa? Nomor rekening juga nggak apa-apa. Ya nomor rekeningnya. BNI aja ya, jangan BCA. Oke, Kak. Biar nggak bayar pajak. Pay apa aja deh. Coba. Oke, langsung chat aja ya ke kakak. Nah, kalian udah kan ngisi poste sama evaluasinya karena udah 17.42 juga. Selanjutnya, karena hampir di penghujung acara, acara akan kakak serahkan sementara kepada divisi acara dan divisi K2. Taruh Kak Adel mau ralat nih yang tadi yang kita di awal nih tentang tema kita. Apa tuh? Harusnya Trias itu dari terciptanya generasi inovatif, aktif, dan efisien. Tadi Khalif benar tuh. Sesuai dengan background kita nih Kak. Iya. Iya benar-benar. Kita mau ralat itu ya. Mohon maaf ya bisa salah. Oke, bisa lanjutkan Kak Adel. Jadi acara selanjutnya akan kami serahkan sementara kepada divisi acara dan divisi K2 untuk memberikan evaluasi dan penugasan pada hari ini. Kepada divisi acara dan divisi K2 kami persilahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Danis, NIM 2019-1138 dari K2. Mohon maaf jika tidak bisa off-cam sementara untuk hari ini. Untuk on-cam. Untuk acara ini, sebelumnya gue mau mengapresiasi dulu untuk kalian semua yang telah mengikuti dengan baik. Dan untuk hari pertama, bisa gue bilang kalian masih lumayan aktif juga. Mungkin untuk besok-besok bisa aktif lagi, saling menanyakan. Boleh tepuk tangan dulu dah nih on mic dulu nih. Oke, boleh dah, terserah gimana. Pokoknya apresiasi untuk diri kalian semua. Untuk hari ini masih ada beberapa
bukan masih ada. Untuk hari awal ini ada beberapa yang melanggar dari aturan-aturan. Yang aturan-aturan ini bakal dijelaskan, bakal dikasih tahu poin-poin kalian yang kena. Nanti bakal diinfokan dari K2. Dan tolong ketika kalian mendapatkan poin segitu, jangan kalian merasa masih bisa dibaikin. Itu kalian terlalu menyepelekan diri kalian sendiri. Di sini kalian ini untuk pelatihan, bukan untuk bermain dengan poin. Dan tadi selama Zoom ini berjalan, selama acara ini berjalan, gue masih ngelihat semuanya yang main HP, yang buka TikTok dan kedengeran, terus mic kebuka ngomong ngantuk, ngobrol, ada yang di satu tempat, ada yang masih nggak fokus, terus chatan di grup WA kelompok. Pokoknya untuk bahan hari ini, evaluasi untuk besok lebih baik lagi. Gue nggak mau, atau teman-teman K2 atau panitia yang lain nggak mau ngelihat peserta seakan-akan menyepelekan acara ini. Kita panitia semuanya udah menyiapkan semuanya, udah mengkonsepkan semua acara agar gimana kalian ini menerima gitu ilmu-ilmu yang diberikan dari pemateri, ataupun kalian bisa mendapatkan pengalaman lah, pelatihan bagaimana kalian manajemen diri kalian, menaruh diri kalian sebagaimana kalian ini seharusnya seperti apa gitu, menjadi mahasiswa atau menjadi di kalangan masyarakat. Jadi untuk besok, jika ada yang masih kena tegur masalah on cam, nggak ada konfirmasi, terus atau tiba-tiba on mic atau ngobrol, kami dari K2 nggak akan segan-segan untuk melipatkan poin kalian. Di sini kami menyerahkan balik lagi ke kalian. Kalian maunya seperti apa? Mau enak apa enggak, itu balik lagi ke kalian. Kalau emang kalian ini kita pengen anteng-anteng aja, ya kalian ikutilah rules dengan benar, regulasi dengan benar. Seperti apa yang udah dibuat dari panitia. Tolong dihargai. Untuk konsekuensi akan lebih berat lagi, dan nanti bakal banyak peraturan, atau bukan peraturan sih, konsekuensi lagi deh, yang akan lebih bikin kalian itu merasa acara ini tuh yang kalian butuhkan, dimana acara ini untuk batu lompatan kalian untuk menjadi lebih baik. Dan ada lagi masalah satu, background. Untuk background, gue harap kalian itu bisa mengkonfirmasi sebelumnya, biar ya nggak ada kendala. Mau kalian pakai apapun device kalian, tapi tolong dikonfirmasi ke mentor, ke K2. Terus tolong attitude, perilaku kalian dijaga di sini. Kalian di sini kita nilai, di sini kalian kita perhatikan semuanya. Jadi gue nggak mau buat besok masih banyak yang menyepelekan panitia. Mau 2020, 2019, kita di sini nggak mandang angkatan. Di sini kita tujuan untuk pelatihan, untuk memperbaiki, bukan untuk memperbaiki, untuk memberi kalian pengalaman, untuk memberi kalian ilmu, atau memberikan kalian pemahaman yang belum kalian pahami selama ini. Jadi kami nggak segan-segan sih, pokoknya untuk kedepannya seperti apa, mau 2019, 2020, mau kalian gagal, mau kalian lulus di pelatihan ini,
dari panitia itu bukan urusan kami, itu balik lagi ke urusan kalian. Kalau emang kalian pengen di sini lulus di LKMM ini, kalian mau melanjuti ke TD, ke TM, ke TL, kalian berikan yang terbaik lah pokoknya ya untuk yang dasar ini, untuk pradasar ini. Jangan dipermainkan. Dari tadi gue ngeliat dari kalian ini masih menyepelekan. Dan mungkin dari kedua lain ada yang mau menambahkan yang ada di sini? Mungkin setelah ini bakal ada penugasan dari acara, tolong kalian kerjakan. Kalau kalian tidak kerjakan, itu bakal kena sanksi. Oke, tambah dikit, sorry. Untuk on cam, besok gua nggak ada atau K2 nggak ada negur. Kita nggak ada negur untuk masalah on cam. Langsung catet. Terserah kalian mau seperti apa, mau santai-santai di acara ini. Kita juga nggak penting, bukan nggak penting sih. Kita mentingin kalian itu hasilnya. Tapi kalau kalian dari diri kalian sendiri itu nggak ada kemauan, dari diri kalian sendiri di sini nggak ada niat, dari masa ya harus diusuapin dulu, harus ditegur dulu, baru kalian sadar. Di sini kalian orang-orang terpilih untuk mengikuti acara ini. Banyak teman-teman kalian yang nggak jadi ikut karena nggak terpilih gitu. Mending lebih baik gue milih yang lain gitu. Lebih baik panitia milih yang lain, yang lebih niat, daripada untuk ngeladenin kalian yang nggak ada niatnya gitu. Jadi besok gue nggak ada lagi negur-negur on cam, langsung gue catet. Untuk K2 besok untuk lebih tegas lagi. Pokoknya itulah. Dan mungkin kalau dari gue itu dulu. Nanti bakal ada penugasan juga, benar kata dari Aldo. Yang nggak ada pengerjaan penugasan, konsekuensinya akan lebih berat. Entah itu terserah kalian lah. Kalian mau hasil LKMM kalian ini mau seperti apa. Oke. Buat besok persiapkan. Evaluasi diri kalian dari hari ini, kekurangan kalian apa, kenapa kalian bisa begitu, jadi evaluasi. Oke, terima kasih semuanya untuk waktunya, tetap semangat, masih ada 2 hari lagi, jangan kasih kendor lah. Mungkin dari K2 cukup itu aja. Mungkin evaluasi, kalau ada evaluasi lagi dari K2, setiap PJ bisa evaluasi dari tiap-tiap kelompok, PJ kelompok. Mungkin dari gua sekian, terima kasih. Halo, Nis. Bang. Ya. Izin masuk ya, Bang. Ya, oke. Sebelumnya, Dede, Abang ucapkan terima kasih. Sejauh ini kalian masih pada bersemangat semua, masih pada on cam semua, masih ada antusias semangatnya lah kan. Cuman Abang mau nitip pesan aja nih, tingkatkan kesopanan kalian saat materi itu berlangsung. Jika kalian ingin bertanya, kan udah diajarin tuh sama Abang dan kakaknya, biasakan perkenalan diri dulu, nama, NIM, kelompok. Soalnya Abang ditegur, ini elektro, malu-maluin amat sih, nggak ada sopan santunnya gitu kan, nggak enak gitu, nggak anak nggak anak 19 ataupun 20 aja sopan santunnya ya. Terus juga halo, masuk nggak? Baru masuk. Oh ya, terus juga diingetin lagi untuk adik-adik 2020-nya, jangan merasa canggung
abang-abang anak 19 ya banyak tanya gitu. Kalian tuh harus bisa lebih hebat daripada mereka. Mereka itu anak yang terlambat dibanding kalian. Kalian itu orang yang paling utama. Mereka itu ikut di acara kalian. Jadi harus kalian lah yang ngambil acara ini dan ramaikan. Banyaklah bertanya. Jangan sampai bikin malu nama elektro. Nggak enak. Emang kalian mau nama elektro tuh jelek gitu kan. Abang udah dapat teguran tadi. Kok nggak ada sopan santunnya sih? Nggak ada perkenalan. Emang pemandu pematerinya pada tahu kalian itu siapa, nama siapa, name berapa gitu kan. Jangan kalian sepele gitu. Ya, kita sama-sama belajar. Kalian di sini dituntut untuk belajar kan. Kalian udah tahu kan arti LKMM itu apa? Latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Nah, kalian bisa memanajemenkan diri. Saatnya kalian fokus ya fokus, tolong hargai K2-nya. Kan abang udah selalu bilang, jangan bikin K2 marah-marah, kasihan, capek K2. K2 bukan hanya untuk mantau kalian loh, Dek. Mereka juga bikin aturan, mereka juga pada nggak tidur, mereka mantau satu persatu gitu. Tolong hargai aja sih. Nanti kalian juga akan berada di posisi kita kok. Bagaimana lelahnya gitu kan. Kalian tuh enak, ini online. Dulu tuh abang dan kakak-kakaknya offline tuh. Kalau kalian tahu, subuh sampai sore sampai malam bahkan masih ada di kampus gitu. Kalian tuh enak, janganlah ngelunjak gitu. Nikmati aja. Ini juga buat demi kalian, bukan panitia mah cuman membantu menjembatani kalian agar informasi ilmu itu tersalurkan kepada kalian. Nah, tergantung bagaimana kaliannya. Kan abang juga bilang, lakukan pelatihan ini dengan ikhlas, dengan semangat, jangan hanya terpaksa ataupun loyo gitu. Ada loh dari teman kalian yang udah mengundurkan diri, emang kalian mau? Malu-maluin banget sih kalian baru 1 hari itu udah mengundurkan diri gitu. Tadi, sekarang abang tanya deh, kalian selama 4 materi tadi, materinya itu bermanfaat nggak buat kalian? 1 orang dong ngomong. Bisa nggak? 1 orang dong. Rasain dong. Jangan Apipah. Yang lain dong. Masa Apipah mulu? Emang yang mau dapat sertifikat Apipah doang? Abang galak. Abang marah. Untuk kalian juga. Jangan Sekina lagi. Yang lain. Namanya itu terus. Ini ada 50 orang. Mau nunjuk boleh nggak? Boleh bang. Bentar. From Ariel. Yang merasa namanya From Ariel dari divisi Cikatang. Tolong jawab pertanyaan dari si Akil. Ya, perkenalkan Bang, nama saya From Ariel Manurung, NIM 2020-1148 dari kelompok Cekatan. Tadi dari 4 materi yang dipaparkan tadi Bang, sangat bermanfaat untuk pelatihan pada diri kami Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Merasa nyesal nggak ikut pelatihan tadi? Dek, halo, iya kamu, aku lagi ngomong sama kamu. Kenapa Bang? Nggak jelas Bang. Merasa nyesal nggak ikut pelatihan ini? Abang. Semangat nggak? Bisa nggak ikutin 2 hari lagi? Masih bisa Bang. Ini buat kalian juga kok. Tenang aja, abang kakak di sini tuh galak demi kalian. Ntar kalian bisa merasakannya deh, bagaimana enaknya kayak abang dan kakak-kakak cuman mantau doang, nggak tidur gitu. Ntar juga kalian merasakan, ya nikmati aja dulu prosesnya gitu loh. Maksud abang juga tolong hargai gitu. Etika kalian tuh, Masya Allah. Abang nggak enak ditegur. Nanti Pak Tony malah dengar malah nggak enak selaku kepala program studi kan. Abang pesan nih, jangan buat makin K2 memanas. Itu kalau kalian buat K2 makin memanas, bahaya. Udah ingat kan tadi, udah dari teman kalian yang poinnya dikurangi 50, ya kan bang? Abang K2, ya nggak bang? 50 poin bang. Betul. Nah, itu kalian jangan sampai kalian udah merasa capek, besok tiba-tiba kalian
kurangin poinnya banyak, sayang dong gitu kan. Ayolah semangat, kita sama-sama ngejalaninnya. Kalian capek, panitia pun lebih capek gitu kan. Kalian enak dapat ilmunya, kita juga enak dapat ilmunya juga. Kita juga sama-sama mendengar juga. Panitia di sini abang tugaskan juga loh. Abang tugaskan juga untuk mencatat, ngerangkum juga. Halo, dengar nggak suaranya? Masuk, Gil. Halo, dengar nggak suaranya? Masuk, Gil. Ya, oke, thank you Nis. Kita panitia juga meresume juga kayak kalian gitu. Abang suruh panitia bukan mengawasi kalian, mencatat juga, resume juga, biar kita sama-sama belajar gitu loh. Kita capek bareng, yang penting kita ikhlas. Kalian ikhlas, kalian bisa terapkan ilmunya buat kehidupan kalian juga. Tadi kalian lihat deh, pemateri-pematerinya itu orang hebat semua. Rata-rata tuh anak BEM semua. Inspektorat BEM, ada inspektorat BEM, terus ada wakil ketua, wakil presma gitu kan. Emang kalian nggak mau jadi penerus abang dan kakak-kakak tadi? Kalian itulah penerusnya. Ayolah, besok masih ada 2 hari lagi. Tunjukkan angkatan 2020 itu attitude-nya, sikapnya tuh baik, kompak. Jangan yang nanya itu terus. Yang komen itu terus. Kalian yang mau dapat sertifikat mau itu aja? Enggak kan? Kita bareng-bareng aja. Abang pesannya tadi, ingat pesan abang, jangan sampai membuat K2 memanas. Tingkatkan etika kalian, sikap duduk kalian, sikap kalian saat berbicara sama abang dan kakak-kakaknya, itu kalian juga dinilai. Kalau misal kalian merasa capek, izin, bang, kak, izin sebentar ke toilet, lurusin kaki, hanya 5 menit. Abang dan kakaknya juga nggak akan galak-galak kalau misal kalian nurut gitu loh. Abang harap sih gitu aja. Mungkin mohon maaf kalau abang jadi ikut marah-marah juga, karena abang juga ditegur dari pemateri-pematerinya, katanya dari elektro gimana sih attitude-nya nggak ada sopan santunnya gitu. Nggak hanya 20 aja, 19 juga jangan memandang kita panitia 19, kalian juga seenak-enaknya. Nggak kalian, kalau misal kalian juga semena-menanya, tetap sertifikat nggak akan gue turunin. Tetap semangat ya semuanya. Terima kasih. Kembaliin ke MC. Sorry, gue mau nambahin dikit. Oke, Bang. Buat besok, untuk peserta gue nggak ada yang mau denger telat pengecekan. Masa bodoh lah yang mau telat, mau bangun siang, bukan urusan gue. Ya nggak bakal di ACC untuk masuk Zoom. Jadi terserah ya. Kalau mau siang silakan. Kalau mau pagi persiapkan. Oke. Sama ada tambahan, tadi dapat kabar dari Bang Viko. Dia minta untuk peserta itu buat tugas dari materi mendengar aktif dan berbicara efektif tadi, terus buat video review, terserah mau dalam bentuk podcast atau video review, terus di-upload di Instagram. Nih catet, nah kan baru dibilang baru dicatat nih biasaan. Terus upload di Instagram, tag IG Bakor Komando, tag IG LKM Pratede, tag IG BEM, tag akun pemateri Bang Viko. Terus tag untuk tag yang tadi gue sebutin, itu tag di videonya, jangan taruh di caption. Untuk masalah caption bebas, terserah dari kalian, tapi sekreatif kalian, pokoknya lah itu. Itu untuk penugasan dari Bang Viko tadi yang pemateri. Untuk penugasan lainnya itu balik lagi ke acara. Oke, untuk besok nggak ada yang telat. Kalau mau telat izin dari sekarang. Bang, sekali dulu Bang. Kita apa Bang? Sebentar, Gil. Sebelum kalau ada yang mau izin telat dari sekarang izinnya. Gua nggak ada nerima
Kedua, nggak dan nerima izin telat dadakan atau izin apapun. Oke, itu aja. Pas. Sebentar, Tadi Akil mau masuk. tambahan dari aku. Untuk kalian besok harus lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Jangan ada yang main HP tadi. Jangan ada sampai mengulangi kesalahan yang sama yang fatal kayak tadi. Kalau ada mengulangi kesalahan yang sama dan fatal kayak tadi, itu bakalan poin itu bakalan lebih banyak kurang daripada yang tadi. Nggak ada lagi telat-telat sampai jam 12, setelat sampai jam 10, apapun alasannya tidak diterima. Mungkin cukup. Kembali ke Akil. Oke, baik, makasih Bang Aldo. Ayo kita nyalakan chat dulu. Kita biar semangat lagi lah, ayo. Udah, gua usah biarin tuh. Kita semangat dulu, buktikan kalian tuh bisa semangat. Paham? Paham? Berasa berat, Ram. Ayo, on mic semuanya ya. Salam hangat, Abang. Elektro. Oke, baik, terima kasih. Semangat semuanya ya. Kalian luar biasa. Oke, acara kami ambil alih kembali. Masih semangat kali ya, karena ini bentar lagi. Iya. Kita masuk ke Adel. mau masuk ke daily wording. Yuhu. Tadi ada yang mau masuk tuh Kak tadi. Izin masuk ke Adel. Penugasan belum nih Kak. Oh kan. Yang dicatat. Yaudah. Tadi kan yang penugasan Bang Viko ya Bang ya. Oke. Maaf Bang ya, mengganggu. Masuk nggak suaranya Bang? Yuk masuk. Jadi tugasnya itu berarti hari ini ada 4 ya tugasnya. Dari Bang Viko, dari Bang Pradana, sama Bang Arta, sama dari tugas panitia ya. Maaf nggak bisa on cam nih karena jaringannya lagi ini. Yang pertama itu tugasnya dari panitia itu, jadi kita itu ada review kegiatan dari pertama mulai sampai akhir kegiatan nanti. Dress code-nya itu nanti pakai baju putih. Jadi kalian itu nge-review semua kegiatan kita dari awal gitu, ngapain aja, baru panitianya gimana sih tadi gitu, sampai akhir kegiatan ini. Nanti kalian uploadnya di IG masing-masing dengan captionnya nama, NIM, sama kelompok, baru nge-tag HME TPLN sama LKMM Prateli 20 ya, di postingannya di tag. Oke. Deadline-nya nanti jam 12 malam. Oke, yang kedua itu tadi tugas dari Bang Arta. Tugas dari Bang Arta tadi deadline-nya 3 hari ya kalau nggak salah. Tadi yang nyatat siapa tadi? Deadline tugas Bang Arta. Iya, 3 hari. 3 hari kan? Tugas dari Bang Pradana juga tadi kan? Sesuaiin sama deadline pemateri aja ya. Baru untuk ngingetin lagi abang masing-masing kelompok soal video pembuatan YL tadi. Jadi pembuatan YL itu deadline-nya besok jam 8 malam. Itu udah dikumpul sama PJ mentor masing-masing. Baru yang kedua itu untuk pemilihan Forkom, nama-nama perwakilannya juga udah diserahin sama PJ mentor masing-masing ya. Minimal 1 sama maksimal 2 per masing-masing kelompok. Oke, itu doang Kak. Makasih Kak. Makasih Bang. Oke, makasih banyak Bang Rizky. Makasih banyak Bang Rizky atas penugasan. Selanjutnya akan kami bacakan Daily wording kita pada hari ini. peserta terrajin jatuh kepada. Ya tahu kali ya? Udah tahu ini mah kayaknya. Langsung sebut aja. Ada kali. Semangat sih, ya ampun. Udah mau penutupan nih. Peserta terapi jatuh kepada Joko. Ini luar biasa. Sekalian tolong Gelap. ditampilin tuh foto-fotonya. Iya. Wih, Peserta Joko. terlelap. Siapa nih yang terlelap nih? Ayo, yang tidur mulu.
Umumin kali ya KTP. 1, 2, 3. Azizi Nur Salih. Azizi Nur Salam. Semangat. Besok semangat. Jangan Joko kelihatan rapi banget nih. Satu biasa nih Joko nih. Aduh. Emang rapi banget, lihat pakaiannya juga lucu-lucu banget kan. Oke deh. Nah, sekaligus tadi kan ada yang bisa ngejawab dari Kak Adel tuh ya. Tadi siapa Kak Adel? Hafifah ya? Holip sama Hafifah. Holip udah tadi sama kakak di TF udah nyampe. Coba dicek aja. Udah ada tuh bukti TF-nya. Oke. Iya, Hafifah bisa di itu ya. Bisa chat Abang, nanti Abang kirimin ya. Iya. Infonya. Semangat ya teman-teman. Iya, Bang. Karena besok masih banyak lagi money gratis yang bisa kalian dapat di sini. Kalian tuh enak sebenarnya, kalian udah menimba ilmu di sini terus dapat duit, kurang baik apa lagi? Coba kita gitu kan ya nggak Bang? Betul sekali. Ya udahlah, daripada lama-lama juga tutup aja deh Bang. Yuk. Oke deh, saya tutup ya. Terima kasih kepada para peserta LKMM Pra Tingkat Dasar 2020 yang sudah mengikuti seluruh kegiatan acara LKMM Pra Tingkat Dasar pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan penugasan yang telah diberikan. Kami perwakilan dari panitia memohon maaf apabila ada perkataan yang tidak menyenangkan. Kami selaku pembawa acara izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow ya. Jangan begadang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang Kak. Oke. Ya, sama-sama semuanya. Besok bangun pagi-pagi ya, jangan pada begadang, oke? Semangat. Bentar. Oh ya, tadi yang gua chat terus gua suruh chat gua lagi, jangan lupa ya chat gua ya. Butuh temen chat nih. Siap Bang. Thank you. Tapi jangan saya Bang ya. Hafifah jangan lupa ya chat Abang ya. Iya Bang, mau nanya Bang. Semua tugas itu dikumpulin sebelum jam 12 malam. Tadi kasih tahu tuh. Yang ini Dari acara sama K2 tolong diperjelas lagi gimana untuk yang jam 12 malam itu cuman yang review kegiatan kita hari ini. Kalau yang tugas dari pemateri sesuaiin aja sama deadline dari pematerinya. Iya, makasih Bang. Oke. Terima kasih. Oke. Yang lain jelas nggak rincian materinya? Oke, kalau kalian jawab akan jelas. Jadi kalian silakan ini dan tetap silakan boleh live yang izin live Kak Bang. Izin live Kak. Izin live Kak Bang. Makasih Bang atas semuanya Bang. Semangat ya pesertaku. Semangat. Semangat.